Putus Pak Im? Masih putus-putus ya? Ya. Nah, saya cek dulu koneksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama selamat bergabung para panelis, dear bro panelis dan para panitia kita yang selalu mendampingi, juga kepada para peserta yang senantiasa aktif menyimak meeting kita, menyimak aktivitas di Google Classroom, bahkan menyimak diskusi yang kalau kita pantau tiap malam itu selalu tidak kenal waktu. Sebagai informasi Bapak Ibu peserta sekalian, beberapa malam ini bahkan dari awal-awal bukan hanya Bapak Ibu peserta yang begadang, kami para panelis juga berusaha memberi layanan dengan selalu mengikuti perkembangan kelas, bahkan begadang hingga subuh hari. Aplaus dulu untuk kita semua. Baik. Today, actually, we have in the final meeting in our virtual training. But actually, for implementation, not the last day. Jadi hari ini kita tiba pada hari terakhir di virtual meeting kita, tetapi untuk implementasi nanti di sekolah kita masing-masing, sebenarnya itu adalah langkah pertama. Nah, apapun yang terjadi di virtual meeting kita ini, baik itu yang sudah berhasil, perlu perbaikan, masih banyak soal yang fail, itulah dinamika latihan kita. Namun mohon ketika kita nanti sudah melakukan implementasi di sekolah kita, there is no more, we can say, fail item. There is no more item yang asal-asalan. Tidak ada lagi istilah kita membuat item soal yang hanya menggugurkan kewajiban. Itu yang kita camkan bersama ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita memiliki agenda yang lumayan padat. Pertama, izinkan saya membawakan orientasi setelah ini, lalu kita akan melakukan tes akhir. Di Google Classroom sudah tersematkan link yang akan aktif di pukul 9:35, 9:25 waktu Indonesia Tengah. Seperti waktu Indonesia Barat itu 8:25 dan Timur 10:25. Setelah itu akan ada rencana tindak lanjut yang akan dipandu oleh Pak Hasri. Di RTL ini juga disisipkan evaluasi dari kawan-kawan tim panitia. Evaluasi yang dimaksud adalah evaluasi penyelenggaraan kegiatan kita ini, evaluasi dari narasumber, dan evaluasi dari panitia. Lalu di penghujung kita akan mengikuti seremoni penutupan yang akan insya Allah kita masih menunggu konfirmasi akan ditutup secara resmi oleh Kepala LP3TK KPTK, Bapak Profesor Dr. Irwan MPD. Baik, izinkan saya mewakili kawan-kawan panelis yang lain untuk merefresh informasi kita berkaitan dengan 5 materi utama. Apa saja 5 materi utama kita? Yang pertama B1 adalah konsep dan teknik penilaian. Yang kedua B2 adalah penyusunan soal atau item soalnya. Yang ketiga adalah aplikasi penilaian daringnya. Yang keempat adalah upload dan uji coba item tes kita. Dan yang kelima B5 adalah penyusunan bank soal ya. Baik Bapak Ibu sekalian, yang pertama ini di B1. Ketika kita berbicara assessment dan learning, ada assessment of learning, AOL, yaitu penilaian setelah proses pembelajaran selesai. Jadi assessment of learning. AFL, assessment for learning, penilaian selama pembelajaran berlangsung. Dan yang terakhir adalah AASL, yaitu penilaian yang dilaksanakan selama proses pembelajaran berlangsung dan melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan penilaian. Nah, ini 3 konsep assessment of learning, for learning, dan as learning. Ini yang di materi B1.
Kemudian ini juga yang menjadi penekanan, analisis KD minimal dilakukan untuk dua hal. Kita analisis KD untuk pembelajaran, lalu analisis KD untuk mengukur keberhasilan pembelajaran itu atau untuk penilaiannya. Sehingga kalau di proses pembelajaran itu ada analisis KD, kita merumuskan target, lalu ada IPK kunci, lalu ada IPK bantu, alat bantu untuk mencapai IPK kunci, IPK penunjang, lalu ada IPK pengayaan. Tetapi ketika kita berbicara penilaian, membuat alat ukur, maka kita fokus kepada IPK kunci. Nah, kemudian ini ada langkah penyusunan kisi-kisi ujian sekolah. The first step kita menentukan kompetensi dasar. Kalau di kurikulum sebelumnya adalah standar kompetensi, ya. Kalau sekarang KIKD, jadi KD-nya. Lalu kita memilih materi pokok. Kita analyze KD itu, materi pokok apa yang ada di persyaratkan di KD tersebut. Lalu kita rumuskan indikator soalnya. Walaupun itu sudah template, sebaiknya indikator soal itu ada stimulus. Sehingga kita memiliki pakem yang standar untuk merumuskan soal. Nah, indikator soal yang operasional membuat kita memungkinkan untuk menyusun soal paralel. Lalu kita tentukan level kognitif. Level kognitif ini oleh Puspendik dibagi 3. L1 pemahaman, L2 penerapan, dan L3 adalah penalaran atau analyze. Lalu yang terakhir kita rangkum kesemuanya di format kisi-kisi soal. Nah, ini adalah tips dalam kita memilih materi pokok. Ini yang dijelaskan oleh Pak Hasri dan Pak Wakil kemarin. Urgensi. Materi itu harus secara teoritis mutlak dikuasai oleh peserta didik kita untuk mencapai KD. Lalu kontinuitas materi ini sebagai pendalaman dari materi sebelumnya. Jadi dia master learning, leveling. Relevansi. Materi ini diperlukan untuk memahami materi pembelajaran lain, ada interseksi dengan atau irisan dengan materi lain. Keterpakaian. Materi ini memiliki nilai terapan yang tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Saya menggarisbawahi poin D ini yang harus di-highlight oleh teman-teman guru untuk sedapat mungkin seluruh materi itu bisa diadaptasi di kehidupan nyata. Contoh, belajar limit hitung di matematika, itu dipakai di mana sih? Belajar integral itu dipakai di mana sih di kehidupan nyata? Nah, ini yang mungkin bisa menjadi fokus perhatian kita. Kemudian berikutnya ada langkah penyusunan tes. Kita tentukan dulu tujuan tesnya. Ini yang dijelaskan oleh Pak Hasri, sangat detail. Untuk apa sih tujuan tes ini? Untuk placement tes kah? Untuk kelulusan atau untuk ujian harian? Lalu kita buat kisi-kisi tesnya. Lalu kemudian kita tulis soalnya. Saya ingin mendalami, jangan terbalik. Kita tulis soalnya dulu, baru buat kisi-kisi. No. Saya ulangi, jangan buat soal dulu, baru kisi-kisi. Tetapi, kisi-kisi dulu yang mutlak ada, baru soal. Saya ingatkan, kembalilah ke jalan yang benar, ya. Memang, rata-rata hampir semua guru di beberapa momen pelatihan saya tanyakan, mereka lebih nyaman menulis soal dulu, baru kisi-kisi. Apa yang terjadi kalau seperti itu? Maka, boleh jadi kita bergeser dari konsep pencapaian KD. Karena kisi-kisi akan mengikut dari soal. Artinya soal mengikut kisi-kisi. Kita telah soal, validasi, 3 komponen ya. Materi, konstruksi, dan bahasa. Lalu kita rakit soalnya, kita tes, kita uji cobakan, kita analisis. Minimal 3 komponen, daya beda, tingkat kesulitan, dan keberfungsian distraktor kalau itu soal pilihan ganda, keberfungsian rubrik kalau itu soal uraian. Kemudian kita seleksi secara kuantitatif mana saja soal yang layak untuk masuk di bank tes. Sehingga kalau kemarin ada pertanyaan, Pak Imran, soal saya masih perlu perbaikan, apakah boleh saya ujikan? Sebenarnya soal yang tidak lolos telaah jangan diuji. Pastikan dulu lolos telaah baru diuji. Kalau diloloskan berarti Anda menjual, logikanya ya, menjual produk yang cacat untuk dipasarkan. Nah, baru bisa kita masuk ke bank soal. Dari bank soal itu kemudian kita ramu untuk menjadi pengujian tes. Yang perlu diingat adalah keterpaduan kalau itu ujian akhir,
perwakilan KD atau perwakilan IPK itu harus terwakili dari setiap bank soal. Jangan sampai ada IPK yang karena kemampuan kita menyusun, ada yang tidak terwakili. Scoring pemeriksaan jawaban. Nah, ini bergantung. Kalau kita menggunakan aplikasi daring, dan itu pilihan ganda, auto grading. Jadi kita tidak ribut lagi untuk memeriksanya. Ini ilustrasinya dari SKKD atau KD, kalau kurikulum kita sekarang, materi, indikator, kekayaan, lalu penyusunan perangkat, telaah soal. Jika tidak baik, balik ke penyusunan, lalu kita lanjutkan, kalau baik uji coba, dan seterusnya. Sehingga di item ini, soal itu harus baik dulu, baru bisa lolos uji coba. Kalau kemarin karena beberapa hal, kondisi, kita lanjut dulu, namanya latihan ya, namanya latihan. Tetapi ketika Anda sudah di sekolah, mohon hanya soal-soal yang lolos telaah yang Anda masukkan ke uji coba. Karena di uji coba kita hanya berhitung secara kuantitatif, bukan lagi kualitatif. Berikut, indikator soal. Apa sih gunanya indikator soal? Nah, yang pertama sebagai penanda atau indikasi pencapaian KD. Jadi kalau KD itu tujuan dari suatu perjalanan yang akan tercapai, indikator ini adalah milestone yang harus dilalui peserta didik untuk sampai ke KD dari jalur yang ditunjukkan. Oh, di jalur itu ada 3 milestone, maka seluruh indikator soal itu harus melalui penanda tersebut. Menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur. Ketika kata kerja memahami, maka itu sebenarnya tidak dapat diukur. Kita cari padanan kata memahami di level yang setara di taksoni Bloom untuk kita gunakan KKO-nya. Kemudian mengacu pada materi pembelajaran sesuai dengan KD. Nah, materi ini juga harus sesuai dengan KD. Berikut aplikasi daring yang umumnya digunakan di pelatihan kita ini ya. Dari sekian banyak aplikasi, mostly menggunakan Google Form. Ada juga yang menggunakan Quizzes, ada juga menggunakan Microsoft Form, ada juga menggunakan Edmodo. Nah, dari keempat contoh aplikasi ini, hampir semua aplikasi ini dapat menampilkan nilai akhir peserta didik, auto grading ya, berdasarkan skor setiap soal yang kita masukkan. Memunculkan derata, munculkan respon opsi setiap jawaban. Jadi sebenarnya sudah ada alat bantu untuk melihat keberfungsian dari distractor dari keempat aplikasi ini. Lalu juga sudah ada beberapa aplikasi yang memunculkan soal sulit dari kelompok atas yang tidak mampu menjawab, itu sudah terlihat juga di sebaran resume dari masing-masing aplikasi. Analisis butir soal. Nah, yang kita analisis ketika melakukan analisis uji hasil butir petik, itu yang pertama tingkat kesukaran butir, daya pembeda butir, dan penyebaran pilihan. Nah, kemarin di LK4 di kelas kami, kelas I, banyak yang belum melakukan ketiganya. Ataupun kalau ada, hasil analisnya dalam butir Excel itu hanya di masuk ke dalam LK tanpa ditata, sehingga kesulitan kita melihatnya. Saya sarankan dibuat lebih cantik sehingga memudahkan kelihatan alur proses Anda membuat analisisnya. Yang pertama, kita lihat dulu. Tingkat kesukaran butir. Ini adalah porsi jumlah peserta tes yang menjawab benar. Formulanya P sama dengan jumlah peserta tes menjawab benar, slash atau dibagi dengan jumlah atau seluruh peserta yang ikut tes. Nah, sehingga memang sangat penting untuk penentuan jumlah tes yang besar. Kemarin hanya ada peserta tesnya hanya 4 orang. Ini kriterianya, dia masuk kategori sukar kalau nilai P-nya itu 0 sampai 0,30, sedang kalau 31 sampai 70 dan 71 sampai 1 itu kategori mudah. Yang berikut, daya pembeda butir. Ini adalah kemampuan suatu item untuk menempatkan atau menyesuaikan peserta didik yang sudah menguasai materi dengan peserta didik yang belum menguasai materi. Ini formulanya, daya pembeda soal atau D sama dengan PA dikurangi PB. Tingkat kesukaran item soal kelompok atas dikurangi dengan kelompok bawah. Kriterianya ketika 0 sampai 0,2 itu jelek, 0,21 sampai 0,4 cukup, 0,41 sampai 70 baik, dan 71 sampai 1 itu baik sekali. Ini menurut Kunanda. Kemudian
penyebaran pilihan kaitannya dengan keberfungsian distraktor kita. Ini adalah suatu pola yang menggambarkan peserta tes menentukan pilihan jawaban terhadap kemungkinan jawaban. Pilihan jawaban dikatakan berfungsi jika dipilih lebih besar atau sama dengan 2,5% dari peserta tes. Nah, kalau opsinya 5 di SMA, SMK, lalu pesertanya ada 4, pasti akan ada satu opsi yang tidak berfungsi. Karena hanya 4 peserta tesnya. Kemudian lebih banyak dipilih oleh kelompok bawah. Nah, ini juga menjadi penanda. Ini juga penanda 241 di tahun 2014. Di grup saya kemarin banyak yang tidak melakukan ini. Padahal kalau Anda menggunakan Google Form, itu sudah kelihatan sebaran jawabannya. Tinggal Anda resume. Nah, yang menarik dari 3 analisis ini adalah hasil analisis ini harus kemudian kita simpulkan. Harus ada rekomendasi dari sekian item tes yang kita ujikan, mana yang kemudian layak, mana yang harus direvisi, mana yang harus kita drop. Baik. Nah, kita pindah ke pengembangan bank soal. Kumpulan besar soal-soal tes yang mengukur bidang pembelajaran tertentu, mencakup semua bahan mata pelajaran, diklasifikasikan berdasarkan materi, tujuan khusus, berisikan butir soal yang bermutu tinggi, melewati tahap uji coba, dan terus-menerus diperbaharui. Baik. Kemudian ini manfaat soal yang siap digunakan. Kalau suruh gunakan, kita selalu ada item bank yang selalu bisa kita tarik untuk kita gunakan di peserta uji yang kita butuhkan. Menyiapkan soal bermutu tinggi karena selalu lewat quality control, uji secara kualitas, uji secara kuantitas, lalu memunculkan soal yang baik. Memudahkan penyediaan soal paralel, kalau memang kita membuat kisi-kisi yang menarik, lalu setiap kisi-kisi kita buat beberapa paket soal. Memiliki tingkat keamanan yang tinggi, kasuistik, kalau itu disimpan dengan baik ya, baik itu secara daring maupun secara hard copy, data kalibrasi soal memudahkan untuk pemanfaatannya. Nah, ini juga berdasarkan penjelasan Pastor kemarin di diskusi lepas kita, makin sering kita melakukan uji coba soal, maka kita sudah memiliki klasifikasi di bank soal kita berdasarkan kalibrasinya. Ini alur pengembangan bank soal kita. Dari kisi-kisi soal kita susun, kita menuliskan butir soal, kita analisis secara kualitatif. 3 komponen ya, materi, konstruksi, dan bahasa. Kalau sudah baik, lanjut berikutnya. Kalau belum, itu iterasi terus sampai dia baik. Kalau memang ada soal sudah 2 iterasi, itu drop saja, ganti dengan soal yang lain. Perakitan tes, uji coba, analisis, dan kalibrasi, seleksi butir soal. Kalau sesuai kriteria itu dimasukkan ke bank soal, kalau tidak sesuai, balik ke analisis kualitatif. Jadi, kalau ada distraktor yang tidak berfungsi, itu balik ke analisis. Ketika ada soal yang daya bedanya terlalu rendah, balik ke kualitatif. Soal yang masuk kategori terlalu sulit, balik ke kualitatif. Kalau memang penyebaran soal sulitnya terlalu banyak. Lalu pemanfaatan banknya, ini bisa untuk ujian, bisa untuk seleksi penanganan tes, maupun tabel spesifikasi ujian. Nah, ini alur kita. Baik, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman panelis, waktu sekarang sudah menunjukkan pukul berapa? Di jam sistem saya sudah. Oke, kita siap-siap untuk masing-masing panitia, boleh memandu teman-teman panitia, mengajak ke Google Classroom kita. Pertama-tama, masuk ke kelas kita masing-masing. Teman-teman yang kelas A, kelas B, kelas I, sampai J, A, B, C, D, sampai J, silakan masuk ke kelas masing-masing. Di Google Classroom, Anda pilih tab tugas kelas, masuk ke kelompok folder kumpulan tugas. Kalau sudah jam 9.25, harusnya sudah aktif. Ya. Sudah aktif? Silahkan pilih tes akhir, pilih link melalui daring maupun luring. Yang kedua, mengembangkan secara berkelanjutan kompetensi yang diperoleh dalam pelaksanaan diklat ini. Tujuan yang kedua ini menunjukkan bahwa sesungguhnya materi yang kita dapatkan dalam diklat ini lebih kepada pemicu saja.
lebih kepada bagaimana memotivasi Bapak dan Ibu untuk lebih lanjut bisa belajar dan mengembangkan kompetensi terkait dengan pengembangan instrumen, pengembangan soal, dan pengembangan bank soalnya. Mengapa? Karena ke depan sekolah diberi amanah oleh pemerintah untuk melakukan pengujian secara mandiri. Nah, jika kompetensi pengembangan instrumen ini tidak dikuasai dengan baik, maka itu akan berpotensi amanah yang diberikan itu akan menjadi tersia-siakan dan tak bisa dipertanggungjawabkan. Kita akan menyesal di negeri akhirat nantinya. Tujuan yang ketiga, mengimbaskan kompetensi ke sesama teman profesi, baik dalam lingkungan sekolah maupun dalam kegiatan KKG GMP atau forum lainnya. Nah, Rasul mengajarkan, kabura maqtan indallahi an taquluna ma la taf'alun. Janganlah sekali-kali kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan. Ditransformasikan bahwa pengetahuan yang kita miliki itu hendaknya kita aktualisasikan. Bapak dan Ibu telah menguasai, maka aktualisasikan. Bersama-sama kita mengaktualisasikan dengan teman-teman yang ada di satuan pendidikan masing-masing. Bapak Ibu yang kami hormati, macet selesai Pak Indra. Oke. Ini contoh format RTL. Silakan Bapak dan Ibu mengisi format RTL berikut ini, kemudian nanti di-upload di Google Class masing-masing. Waktu nanti sesuai dengan informasi dalam Google Class. Format RTL ini merupakan tiket untuk Bapak dan Ibu bisa kami kirimi sertifikat yang ada. Hanya mereka yang mengirimkan format RTL inilah yang kemudian akan dikirimkan sertifikat online nasional ditandatangani oleh Kepala LP3TK KPTK Kemdikbud. Jadi lingkupnya adalah lingkup nasional. Mohon ini adalah contoh format. Bapak dan Ibu bisa mengembangkan kalau ada yang lain. Jadi nomor, tanggal, kegiatan, unsur yang terlibat, dan keterangan. Di bawahnya mengetahui atasan langsung, bisa kepala sekolah, wakasek, kaprodi, korwi, kalau dia widai suara, nama dan instansi. Kemudian peserta, tanda tangan, nama dan instansi. Nah, di sini adalah rencana yang akan Bapak lakukan ketika Bapak dan Ibu nantinya telah mengikuti kegiatan ini. Saya berikan satu contoh. Ini hanya contoh saja. Contoh pengisian RTL. Contoh ini, model ini tidak mutlak Bapak dan Ibu untuk bisa tiru, tapi ini hanyalah contoh saja. Contohnya misalnya tanggal 18 Mei 2020, hari ini tanggal 15, hari ini? Tanggal 18 hari Senin. 18 Mei 2020 misalnya melapor ke atasan langsung bahwa telah ikut diklat. Laporkan bahwa telah ikut diklat. Insya Allah juga pada tanggal tersebut Bapak dan Ibu sudah menerima sertifikatnya. Melapor ke atasan langsung bahwa telah ikut diklat. Atasan langsung itu bisa kepala sekolah, bisa kasih kurikulum, bisa prodi, bisa korwi kalau dia widai suara, bisa kapusnya atau yang lain. Contoh yang lain, tanggal 18 sampai 19 Mei 2020, menelaah kembali materi dan isi tugas sesuai petunjuk narasumber. Yakin sekali kami seluruh narasumber telah mengoreksi pekerjaan Bapak dan Ibu, dan boleh jadi itu tidak sempat dikoreksi untuk dikirim ulang. Silakan secara mandiri Bapak dan Ibu berdiskusi di grup masing-masing, bisa juga melibatkan
peserta, tapi sudah sifatnya di luar dari penilaian diklat, tapi untuk pemperkayaan diri, silakan pelajari kembali materi yang ada, revisi tugas sesuai dengan petunjuk narasumber. Sehingga kita bisa mendapatkan nanti bank soal yang betul-betul bisa termanfaatkan dengan sebaik-baiknya. 28 Mei 2020 misalnya mengembangkan paket soal sesuai konsep yang telah dipelajari dari diklat dan belajar mandiri. Coba Bapak dan Ibu dengan pengetahuan yang dimiliki, coba kembangkan satu paket soal lagi yang boleh jadi akan Bapak Ibu nanti gunakan pada semester berikutnya. Silakan, mungkin dimulainya 28 Mei tanggal berapa, silakan kembangkan lagi yang persiapan untuk bisa untuk seleksi masuk siswa baru atau paket soal tes penempatan. Dan tahun ini tidak ada, boleh jadi tidak ada tes masuk di jenjang pendidikan Bapak Ibu ya untuk penerimaan siswa baru. Tapi kan Bapak dan Ibu wajib membuat tes penempatan untuk bekal mengetahui kemampuan awal peserta didik kita, sehingga mereka itu bisa diorganisasikan ke kelas-kelas yang lain, tidak menumpuk orang yang cerdas satu kelas, atau orang yang memiliki nilai rendah di satu kelas, itu akan merepotkan. Tapi bagaimana anak-anak yang telah memiliki kompetensi bawaan yang baik itu dibuat sama rata, hadir semua di dalam kelas. Disinilah dibutuhkan satu tes dengan tujuan tes penempatan. Nah, kalau anak-anak cerdas terbagi di semua kelas, maka itu nanti pembelajaran dengan tutorial sebaya bisa dimaksimalkan dan itu sangat membantu guru. Misalnya lagi 2 Juni 2020 mengirimkan materi ke teman sekolah dan atau MGMP secara daring. Setelah mengikuti diklat ini, Bapak dan Ibu bisa membuka pembelajaran online dengan menggunakan materi yang kami sudah berikan dan menggunakan line yang ada, bisa Zoom, atau kalau Bapak dan Ibu mau menggunakan Webex ini, bisa menghubungi Pak Imron untuk bisa didaftar, mendapatkan akun. Kami terbuka untuk memberikan akun Webex kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Dikontak saja ke Pak Imran, dikontak ke kami kalau berminat untuk mendapatkan akun tersebut. Nah, mengimbaskan materi ke teman sekolah dan atau MGMP secara daring. Nah, di situ bisa Bapak Ibu buka kelas-kelas kecil sama MGMP. Nah, paling rendah pengimbasannya adalah men-share materi dan tugas yang dianggap baik ke teman sesama. 22 Juni temporer sesuai dengan kondisi COVID, mengimbaskan materi ke teman sekolah dan atau MGMP secara luring oleh kepala sekolah, teman sejawat, ketua, dan anggota KKG MGMP terlibat. Contoh yang lain 1 Juli mengevaluasi pelaksanaan pengimbasan peserta dan sesama peserta. Bapak dan Ibu, kira-kira setelah kita imbaskan materi itu ada input yang banyak diberikan oleh teman-teman yang kita imbaskan, Bapak dan Ibu bisa mengevaluasi pelaksanaan pengimbasan. Nah, karena yang diberikan dalam materi ini hanya sedikit sekali di bidang evaluasi. Ini kan satu jurusan kalau di perguruan tinggi. Hanya mengambil pointer-pointer saja. Apalagi nanti kalau misalnya merasa tertarik, kami akan membuka insya Allah diklat untuk tingkat lanjut yang spesifikasi ke bagaimana menganalisis butir soal dengan menggunakan pendekatan yang modern. Nah, atau bagaimana tutorial bapak-bapak dan ibu-ibu untuk menjadi seorang yang betul-betul piawai menggunakan salah satu software analisis butir soal. Bisa Winstep, bisa Anates, bisa SPSS. SPSS itu juga bisa. Bahkan bisa kita konstruk sendiri di MS Excel. Bisa. Mulai dari awal kita buat sendiri sehingga karya itu adalah karya kita sendiri. Analisis butir karya kita sendiri. Kemudian yang ketujuh yang sangat kami harapkan itu adalah Bapak dan Ibu bisa menuliskan artikel tentang bank soal atau menuliskan artikel tentang
penilaian, menuliskan artikel tentang bagaimana pengembangan soal. Kami bersedia menampung artikel tersebut lewat jurnal yang ada pada kami atau majalah yang ada pada kami. Kalaupun misalnya penuh di kami bisa membantu untuk mencarikan jurnal yang ada di kawan-kawan, dikelola oleh kawan-kawan LPMP P4TK di seluruh Indonesia. Bisa kami masukkan di situ, tulisannya bagus. Atau di jurnal atau majalahnya Ikatan Widya Iswara Kemdikbud. Saya kebetulan secara pribadi masuk dalam tim untuk redaksi di bagian pengembangan jurnal di IWI Kemdikbud. Bapak Ibu yang kami hormati, jangan lupa di bagian bawah itu ada tanda tangan yang ini model tindak lanjut. Model yang ada ini tidak mutlak seperti ini. Bapak dan Ibu boleh mengkreasikan kegiatannya apa, tinjau. Tanggalnya juga di sini boleh tidak given seperti ini. Bisa dari tanggal sekian sampai dengan tanggal sekian, atau bisa ini adalah pekan. Misalnya pekan 2 Mei, pekan 1 Juni, pekan sampai Agustus. Pertanyaan yang patut kita jawab, kira-kira RTL ini terakhir dimasukkan kapan? RTL ini sedapat-dapatnya dimasukkan hari ini, kami tunggu paling lambat besok, kalau boleh. Kemudian pertanyaan yang kedua, kira-kira tanggal akhir, paling akhir yang bisa kita tuliskan dalam RTL ini, silakan diprediksi. Saya menyarankan kalau jangan lebih dari bulan Agustus dari tahun ini untuk jadwalnya. Tapi kalau Bapak dan Ibu masih butuh juga yang lain, ada yang banyak yang mau dilakukan, katakanlah misalnya mau membuat buku, bolehlah sampai Desember 2020. Ini Bapak, saya ingin menuliskan buku tentang prosedur mekanisme bank soal, ya Desember 2020 lah. Jadi deadline akhir dari tanggal-tanggal yang Bapak dan Ibu tuliskan di dalam kolom tanggal ini sangat bergantung kepada keterjangkauan dari kegiatan yang Bapak dan Ibu tuliskan di dalam RTL tersebut. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira demikian, tapi satu lagi. Kegiatan ini silakan dikreasikan, misalnya Bapak mau menambahkan mengikuti kegiatan diklat lanjutan mengenai penilaian di LP3 TK-KPTK. Tanggalnya di sini temporer. Boleh, temporer. Mengapa ditulis tanggalnya temporer? Karena jadwal bukan di tangan Bapak. Jadwal ada di tangan kami. Dan Bapak yang menentukan tanggalnya. Boleh tanggal di situ, di sini disebutkan temporer untuk hal-hal yang pelaksanaannya tidak berada dalam kendali kita. Tapi kalau kegiatan itu jadwalnya berada di kendali Bapak dan Ibu, sebaiknya dikonkretkan tanggal pelaksanaannya. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, saya kira itu format RTL kita. Jika ada hal yang ingin ditanyakan lebih lanjut untuk memperjelas dari RTL ini, silakan. Kemudian saya Muhammad Hasri menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih Bapak dan Ibu yang telah mengikuti dengan baik kegiatan ini, dan maaf, saya keluar ya. Saya demikian saya sampaikan terima kasih, dan saya kembalikan ke host untuk memandu acara selanjutnya. Silakan Pak Ibrahim. Terima kasih Pak Hasri sekali. RTL ini mudah-mudahan bisa dikumpul, kita beri waktu
eh, 2 hari ya setelah ini Pak Sri ya. Jadi hari Sabtu, hari Kamis, Sabtu pukul 10 sudah harus ada di teman-teman panitia atau di kelas kita. Nanti kita upload contoh LK-nya atau langsung Anda kumpulkan saja. Nanti itu akan kami rekapitulasi. Untuk hasil ujian yang tadi ada beberapa saran karena suatu hal akan kami review kembali, tetap tidak akan ada yang dirugikan. Teman-teman sudah berupaya untuk memberikan yang terbaik, namun memang kendala teknis yang kita tidak bertemu langsung, yang mungkin masih perlu pembiasaan untuk bekerja secara berkolaborasi. Berikutnya, agenda kita adalah kita akan melakukan pengisian feedback atau evaluasi dari diklat kita ini. Untuk itu, saya minta kawan-kawan Bu Desti atau Bu Novi bisa memandu proses pengisian evaluasi kita ini. Lalu setelah itu kita akan fokus ke sesi penutupan. Silakan Bu Desti. Ya. Halo Bu Desti atau Bu Novi? Sambil menunggu Bu Desti dan Bu Novi, di masing-masing kelas harusnya sudah ada link yang diberikan oleh tim evaluasi kami, dikomandai oleh Pak Robert Polikarpus, yang memberikan link ke Google Form untuk mengisi feedback berkaitan dengan apa yang Bapak Ibu rasakan dalam diklat ini. Silahkan disampaikan secara jujur. Ini akan menjadi buah positif bagi kami untuk selalu mendapat arahan, mendapat rel ketika melakukan kegiatan yang sama, selalu berorientasi kepada kualitas. Silakan Bu Desti. Pak Imran. Ya, Pak Yopi silakan. Ya, kebetulan terkait evaluasi Bapak Ibu apa ya yang disampaikan oleh Pak Imran, betul, nanti kami akan memberikan link terkait evaluasi. Nanti evaluasi ada 2 besaran evaluasi yang Bapak Ibu harus isikan. Mungkin 3 ya, 3 besaran evaluasi. Yang pertama, evaluasi terkait pembelajaran. Jadi evaluasi terkait pembelajaran nanti hubungannya dengan para pengajar dan terkait dengan materi terkait pembelajaran ini. Nah, terkait pengajar, nanti mohon Bapak Ibu jangan lupa siapa yang mengajar di situ, diisikan namanya, terus isikan penilaian terhadap evaluasi pengajar. Jangan terus untuk proses pembelajaran Bapak Ibu tinggal mengisikan di instrumen yang nanti akan kami kasih linknya. Yang kedua terkait evaluasi penyelenggaraan. Nah, Bapak Ibu juga mohon diisi nanti evaluasi penyelenggaraan. Tolong seobjektif mungkin saja Bapak Ibu, termasuk tadi ya evaluasi pengajar objektif saja. Jangan jangan khawatir kalau memberikan nilai misalkan tidak sesuai berefek ke Bapak Ibu, tidak. Kami butuh objektif karena untuk peningkatan pelayanan kami, peningkatan terkait kualitas dari pelatihan ini ke depannya. Termasuk juga terkait
penyelenggaraan pelatihan ini. Terus terang, pelatihan secara terstruktur melalui media video conference, Webex, dan Halo. daring ini kita baru melaksanakan secara terstruktur, sehingga butuh masukan dari Bapak Ibu semua. Yang ketiga, Bapak Ibu, terkait nanti sebelum sertifikat terbit, kami sampai saat ini masih kesulitan data lengkap nama Bapak Ibu. Jadi nanti akan kami berikan link juga terkait verifikasi biodata untuk sertifikat tersebut. Jadi verifikasi biodata tolong diisi. Kita sepakati saja Bapak Ibu bahwa lengkap dengan gelar, sehingga Bapak Ibu tolong dilengkapi gelarnya seperti itu. Lain-lainnya nanti untuk verifikasi biodata nanti tinggal diisikan aja sesuai dengan format yang kami berikan secara online tersebut. Terkait lain-lainnya, mohon Bapak Ibu nanti di terakhir evaluasi ini ada kolom dikosongkan oleh kami terkait saran dan masukan dari Bapak Ibu. Jadi diisikan saja saran dan masukannya supaya kami juga bisa mendapatkan masukan-masukan positif dalam rangka peningkatan pelayanan dan kualitas pelatihan yang akan kita laksanakan ke depannya. Terkait kapan sertifikat dan mungkin surat keterangan ya yang tadi disampaikan oleh Pak Imran. Jadi setelah kegiatan proses pelatihan ini selesai, Bapak Ibu juga masih ada ya, saya lihat ada beberapa tugas yang belum sampai saat ini belum ada ya, belum dikirim, terlambat, mohon dispensasi. Nah ini jadi kami juga masih menunggu terkait itu. Ada juga mungkin post-test tadi yang agak terlambat post-test dan lain-lain. Nah, setelah itu semua terkumpul, kami juga akan merekap semua nilai, baik nilai pengetahuan dari pretest, atau nilai keterampilan dari semua tugas-tugas LK1 sampai LK berapa ya, LK5, dan terkait nilai sikap Bapak Ibu selama mengikuti pelatihan, baik komitmen terhadap tugas ataupun semangat dalam melaksanakan sesi video komplain dan lain-lainnya. Untuk itu kami mohon waktu terkait penyelesaian sertifikat tersebut. Setelah semua nilai terkumpul, kami akan olah sehingga Bapak Ibu sesuai dengan panduan yang mungkin Bapak Ibu sudah terima. Kalau Bapak Ibu mempunyai nanti hasil akhir sama dengan 70 ke atas, Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat. Adapun nanti kalau nilai Bapak Ibu di bawah 70, kami tetap mengapresiasi dengan memberikan surat keterangan mengikuti pelatihan ini selama kurang lebih 14 hari ini. Jadi nanti masih ada proses setelah penutupan kegiatan ini. Tolong Bapak Ibu masih masih melihat-lihat, menengok ke Google Classroom-nya. Apa yang ada nanti akan kami informasikan juga.
kurang lebih seperti itu. Terakhir mungkin setelah sertifikat ini selesai, kami akan mengirimkan berdasarkan email yang Bapak Ibu kirimkan kepada kami. Mungkin itu saja Pak Imran terkait evaluasi. Jadi kami tidak perlu menayangkan ya tata cara mengisi evaluasi karena mudah ya. Pak Ibu juga sudah belajar Google Form dan lain-lain, sehingga tinggal mengisikan saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Pak Yopi informasinya. Jadi menarik, evaluasi ini memang adalah untuk kita semua, terkhusus kami di LP3TK, untuk selalu memberikan layanan yang terbaik. Quality improvement ya. Baik, telah hadir Prof. Irwan Akib, mungkin dari rumah Prof ya. Ya. Saya serahkan ke host kita, Bu Desti, silakan di-guide acaranya. Kami dan kawan-kawan panelis 10 orang berterima kasih kepada panitia yang melayani diklat kita ini sehingga kami bisa beraktivitas walaupun sementara PSBB di Goa, Makassar, dan sekitarnya. Silakan Bu Desti. Suaranya Bu Des, belum aktif mic-nya. Mohon maaf, dari rumah soalnya. Baik, terima kasih Pak Jen. Terima kasih, selamat siang. Saya ucapkan kepada Bapak Ibu peserta diklat soal dan evaluasi pembelajaran daring. Siang ini kita sudah pada sesi terakhir, yaitu sesi penutupan kegiatan diklat kita. Baik Bapak Ibu, penutupan pelatihan penyusunan soal daring dan evaluasi daring dimulai. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala LP, yang saya hormati peningkatan Kompetensi LP3TK, Bapak Ibu sumber dan juga panitia serta para peserta pelatihan penyusunan soal dan evaluasi pembelajaran daring yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di rumah masing-masing, di tempatnya masing-masing, dan di Webex LP3TK KPTK untuk menghadiri sesi penutupan diklat kita pada siang hari ini. Acara yang pertama yaitu adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia, yaitu Bapak Yopi Sofian STMPD. Kepada Bapak Yopi, kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Desti yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan laporan sebagai Ketua Panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi menuju siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala LP3TK KPTK, Bapak Profesor Dr. Irwan Akib MPD. Yang saya hormati para pejabat struktural di lingkungan LP3TK KPTK. Yang saya hormati Bapak Ibu para narasumber, para fasilitator Widya Iswara LP3TK KPTK. Yang saya hormati dan berterima kasih banyak kepada para
panitia, dan juga yang selalu memandu dalam setiap sesi sebagai host di staf peningkatan kompetensi LP3TK KPTK, dan kami berterima kasih banyak, dan yang saya banggakan kepada Bapak Ibu para peserta pelatihan penyusunan soal ujian secara daring yang alhamdulillah sudah hampir 14 hari, dan pada hari ini tepatnya kita sudah memasuki penutupan acara secara resmi. Bapak Ibu yang kami hormati, tidak lupa marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya kita semua bisa berkumpul di rumah masing-masing dalam acara secara streaming dan secara daring melaksanakan penutupan pelatihan ini, dan kami berdoa Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di hari ke-21, dan mudah-mudahan 10 hari terakhir ini kita diberikan kekuatan untuk lebih meningkatkan amal dan ibadah kita. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati dan Bapak Kepala LP3TK KPTK, kami laporkan bahwa kegiatan pelatihan penyusunan soal ujian daring telah kita laksanakan kurang lebih selama 14 hari. Adapun saya melaporkan bahwa antusiasme dari peserta dalam mengikuti pelatihan ini sangat luar biasa, tercermin dari setiap sesi video conference, sesi pembelajaran secara daring. Kami laporkan rata-rata tidak kurang atau tidak lebih dari 900 sampai 1.000 orang mengikuti video conference atau webinar ini setiap sesinya. Adapun setelah video conference kita lanjut ke pembelajaran atau kita ke penugasan hasil dari pembelajaran di sesi Google Classroom. Ini juga kami apresiasi kepada para peserta karena luar biasa. Mungkin bisa jadi ini kalau jadi bahan penelitian bisa menjadi menaikkan hasil dari pembelajaran ini. Tidak kurang dari 50% peserta aktif dalam Google Classroom. Maka secara rata-rata pelatihan daring ini terbilang cukup sukses, karena kalau dirata-ratakan sekitar 60-70% peserta mengikuti pembelajaran daring ini sampai akhir secara semangat dan antusias. Selanjutnya Bapak Ibu, kami informasikan juga setelah pelatihan ini selesai, apa yang disampaikan oleh narasumber Pak Hasri terkait rencana tindak lanjut, kami mohon Bapak Ibu juga mengikuti sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Pak Hasri tersebut, sehingga apa yang diharapkan pembelajaran pada saat ini sudah mengikuti
apa-apa yang menjadi kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan juga terkait Merdeka Belajar dan student well-being, ya, dan juga terkait kebijakan dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan bahwa pelatihan yang kita laksanakan ini bukan hanya meningkatkan kompetensi guru, tetapi harus berimbas dan berdampak kepada murid. Nah, apa yang menjadi rencana tindak lanjut hal tersebut itu yang akan menjadi tolak ukur terkait kebijakan student well-being atau berdampak langsung kepada anak didik atau siswa di sekolah masing-masing. Mungkin itu saja Pak Kapus, laporan yang bisa kami sampaikan. Dan terakhir, mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa lulus, bisa mendapatkan sertifikat ini semuanya. Dan yang paling penting Bapak Ibu adalah menerapkan hasil pelatihan ini untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Selamat bagi Bapak Ibu semua. Karena ini kita daring, biasanya selamat pulang ke pangkuan Ibu Pertiwi. Nah, kalau sekarang kan sudah di rumah masing-masing. Jadi selamat Bapak Ibu telah menyelesaikan pelatihan ini dengan baik dan semangat dan antusias. Itu saja Pak Kepala. Mohon masukan dan mohon nasihatnya dan sekaligus penutupan acara ini secara resmi oleh Bapak Kepala LP3TK KPTK. Terima kasih, kami mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Yopi Septian. Acara selanjutnya arahan sekaligus penutupan secara resmi yang akan disampaikan oleh Kepala LP3TK KPTK kepada Bapak Prof. Irwan, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umur dunya waddin. La ilaha illallah wa sallallahu Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'd. Bapak Kepala Seksi Peningkatan Kompetensi yang saya hormati, Koordinator Widya Suara Pak Sri, teman-teman para Widya Suara, para PTP, panitia yang sangat berbahagia. Lebih khusus kepada teman-teman guru, para peserta kegiatan dalam bentuk daring ini yang sama berbahagia. Alhamdulillah kita bersyukur hari ini sudah masuk teman-teman khususnya melaksanakan ibadah puasa, sudah masuk pekan ketiga dari bulan Ramadan. Karena dalam waktu kurang lebih 10 hari lagi kita akan masuk pada Idul Fitri. Namun demikian, pandemi yang melanda seluruh dunia ini sampai sekarang belum ada titik terang sampai kapan akan berakhir. Sekalian, kondisi ini tentu seperti yang disampaikan pada pembukaan tidak boleh menyurutkan semangat kita untuk tetap belajar, untuk tetap melakukan aktivitas-aktivitas yang dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan kita. Keadaan ini teman-teman Bapak sekalian sungguhnya memaksa kita yang selama ini kita hanya selalu mendengar atau mungkin saja belum pernah melakukan, atau ada sebagian dari teman-teman yang sudah pernah merasakan bagaimana belajar online, bagaimana mengajar online.
kondisi pandemi ini memaksa kita untuk melakukan itu. Tidak bisa tidak, kita harus mengajar secara online, kita bisa belajar secara online. Dalam beberapa kali di beberapa tempat saya sering menyampaikan bahwa ke depan kelas-kelas kita itu memangnya tidak lagi dalam bentuk kelas-kelas yang terbatas pada ruang-ruang tertentu. Bahkan saya pernah melontarkan pernyataan bahwa mungkin saja nanti suatu waktu kelas itu ya modelnya seperti kafe terbuka, kemudian di situ tersedia wifi, lalu kemudian anak-anak belajar dengan santai, gurunya juga ada di situ dengan santai. Nah, kondisi ini sebenarnya sudah memaksa kita untuk masuk dalam dunia-dunia seperti itu. Dunia ini sekarang sudah kita berada dalam dunia maya, kita belajar secara maya, bukan lagi berada dalam lingkungan yang tersekat-sekat seperti itu. Oleh karena itu, ini juga tentu akan mempengaruhi bagaimana sistem pembelajaran kita ke depan. Walaupun tentu kita memahami bahwa kondisi pembelajaran seperti ini, karena ini memang baru tahap-tahap awal kita melakukan, ya tentu banyak kekurangan di sana-sini. Tetapi tidak menutup kemungkinan ke depan, Bapak sekalian, teman-teman, justru kegiatan-kegiatan seperti ini nanti akan semakin banyak di masa yang akan datang. Kita merasakan hari-hari ini, di mana-mana webinar dilakukan oleh setiap instansi atau penyelenggara apa saja, lembaga pendidikan atau masyarakat umum melakukan pengajian dalam bentuk webinar, melakukan macam-macam. Ini menunjukkan bahwa masyarakat atau kita sudah mulai walaupun tadi saya katakan secara terpaksa, tapi kita sudah mulai memasuki dunia maya ini ya secara ini. Namun juga kita merasakan bahwa ada kekurangan di sana-sini. Oleh karena itu, sekalian teman-teman, para guru, teman-teman guru, kondisi ini mari kita terima dengan baik, kita terima dengan tanpa mengurangi semangat kita untuk tak berbagi pengetahuan, tanpa mengurangi semangat kita untuk tak belajar, menimba pengetahuan melalui berbagai macam jaringan yang ada. Bahkan saya melihat akhir-akhir ini guru kita sangat sibuk, karena bisa jadi dalam sehari dia bisa mengikuti webinar 3-4 kali dalam sehari tanpa meninggalkan rumah. Kalau selama ini selesai mengajar, mungkin pulang ke rumah, sekarang selesai mengajar, ikut seminar ini, ikut pelatihan ini, sampai 2-3-4 kali kegiatan dalam sehari. Ini sangat luar biasa. Bahkan ada juga yang sementara kuliah, ikut seminar, kemudian sebentar akan ada pelatihan, malam ada apa lagi, dan seterusnya, tanpa meninggalkan rumah. Ini malah menjadi sangat produktif. Jadi kondisi ini sebenarnya sudah mencoba mengubah pola hidup kita, mengubah cara hidup kita, dan tentu sekali lagi akan memberikan dampak dalam perubahan kita dalam berinteraksi pada kelas-kelas. Selanjutnya teman-teman sekalian, tentu karena pembelajarannya dalam bentuk daring seperti ini, tentu juga akan memberi pengaruh terhadap sistem evaluasi kita. Nah, ini kan menjadi penting menurut saya, karena bagaimana menjaga kepercayaan atau validitas daripada sistem ujian yang kita lakukan itu tetap bisa dijamin sedemikian rupa lewat daring ini. Nah, ini kan menjadi tidak mudah. Oleh karena itu, pelatihan seperti ini, apalagi pelatihan dalam bentuk ujian daring ini juga menjadi penting menurut saya, sehingga apa yang kita lakukan dalam proses belajar mengajar mulai dari awal, dari perencanaan sampai pada sistem evaluasinya dalam bentuk daring itu bisa tetap memberikan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap itu. Dan seperti yang disampaikan oleh Pak Yopi tadi, bahwa dampak dari semua sistem pelatihan yang kita lakukan itu nantinya berujung pada bagaimana peningkatan kualitas anak didik kita. Memang sekalian teman-teman, ada persoalan yang kita hadapi
ketika pembelajaran dengan daring ini. Ada interaksi antara guru dengan siswa, antara narasumber dengan para peserta yang tidak secara langsung, yang tentu itu akan memberikan dampak secara psikologis. Tetapi namun demikian juga itu juga tentu akan nanti ada satu cara, ada hal yang perlu kita lakukan sehingga bagaimana komunikasi antara guru dengan siswa ini bisa tetap berjalan dengan baik walaupun dalam dunia maya. Nah, memang ada persoalan-persoalan di situ. Persoalan lain misalnya ketika kita bagaimana melihat sikap anak kita, bagaimana karakter anak itu dan seterusnya, itu menjadi persoalan-persoalan di dalam pembelajaran daring. Tetapi tidak menutup kemungkinan ke depan itu juga nanti akan ada jalan keluarnya. Oleh karena itu teman-teman Bapak sekalian, sekali lagi kondisi ini tidak harus menjadikan kita pesimis. Kondisi ini kita tetap memberikan kita rasa optimisme untuk memajukan pendidikan yang lebih bagus lagi di masa yang akan datang. Saya kira itu Bapak sekalian, terima kasih pada teman-teman, para narasumber, media suara, PTP, para panitia yang telah menyiapkan kegiatan ini dalam beberapa sesi, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan dengan baik. Dan tentu juga kami menyampaikan terima kasih kepada teman-teman, Bapak Ibu para peserta, teman-teman guru yang telah bersedia mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan sekali lagi segala upaya yang kita lakukan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan kita di masa yang akan datang tetap membawa manfaat bagi pengembangan sumber daya manusia di negara kita ini. Mari kita tetap di rumah, menjaga kesehatan, sehingga menjaga stamina, sehingga apa yang menjadi harapan kita tetap bisa terwujud. Selamat sekali lagi kepada teman-teman, terima kasih semuanya. Selamat melanjutkan ibadah puasa, dan sekaligus mungkin kita tidak ketemu sebelum Idul Fitri. Selamat menyambut Idul Fitri walaupun masih beberapa hari lagi. Ini hari pekan sepertiga terakhir bulan Ramadan. Selamat menyambut Idul Fitri 1441 Hijriah. Semoga kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam aktivitas kita. Kita tutup kegiatan dan baca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kepala LP3 Bapak Ibu yang berbahagia. Selanjutnya saya ingin mengajak kita semua untuk bersyukur atas telah terselenggaranya kegiatan pelatihan kita pada hari ini, dan semua pelatihan dapat berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa bersama-sama dari Sabang sampai dengan Merauke. Mari kita berdoa bersama-sama mengucapkan rasa syukur atas terselenggaranya dengan lancar kegiatan ini. Berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, demikianlah kegiatan penutupan pelatihan penyusunan soal dan evaluasi pembelajaran daring tahun 2020. Saya selaku panitia mengucapkan terima kasih banyak atas atensi dan perhatian semua Bapak Ibu guru yang telah mengikuti kegiatan ini dari awal sampai dengan selesai. Banyak kekurangan yang masih terjadi, terutama mungkin dari sistem sekarang, dari sistem pelayanan kegiatan selama proses pembelajaran. Ini adalah bobot prestasi. Jadi semua kegiatan lomba yang memiliki perjenjangan sampai tingkat nasional. Untuk perbaikinya.
Jadi nanti di website itu pasti sudah lengkap ya. Petunjuk atau video-video itu kan nanti di Lauknya website-nya itu sudah lengkap. jangan Jadi masyarakat opor ayamnya. juga pasti sudah bisa membaca, mendownload, melaksanakan kegiatan. Seperti tahun kemarin, jadi laporannya lengkap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 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 Karena